Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mia Amelia, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dalam setiap pengambilan keputusan investasi di dunia industri, pertanyaan krusial selalu sama. Kapan modal kita akan kembali? Kami dari kelompok 2 hadir di hadapan Anda untuk mengupas tuntas metode payback period dan penerapannya dalam kasus nyata. Bersama saya, Albi Habibi, sebagai moderator dan 6 rekan tim saya yang siap memaparkan materi. Yang pertama ada Haruna Rashid, yang kedua Muhammad Sarul Hidayat, yang ketiga Ilham Fadilah Putra, yang keempat Sumarni, yang kelima Sultan Rival, yang keenam Damar. Agar tidak membuang waktu, mari kita mulai. Kami akan memulai dengan pendahuluan, lalu melangkah ke inti metode payback period hingga analisis sensitivitas studi kasus. Untuk bagian pertama mengenai kelayakan investasi finansial akan disampaikan oleh Saudara Sumarni. Baik teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas tentang kelayakan investasi finansial. Jadi, saat kita ingin melakukan sebuah investasi atau menjalankan suatu proyek, kita perlu mengevaluasi dulu apakah investasi tersebut layak atau tidaknya. Intinya, apakah uang yang kita tanamkan bisa kembali dan bahkan memberikan keuntungan yang memadai dalam jangka waktu panjang. Dalam analisis investasi, ada 2 kelompok besar metode evaluasi. Yang pertama, metode non-discounted cash flow atau metode sederhana. Yang kedua, metode discounted cash flow atau metode modern. Nah, salah satu metode yang masuk kategori non-discounted adalah payback period atau PP. Kenapa disebut non-discounted? Karena metode ini mengabaikan nilai waktu uang atau yang kita kenal sebagai time value of money. Artinya, uang dianggap memiliki nilai yang sama, baik itu sekarang maupun di masa depan, sehingga perhitungan jadi lebih simpel. Tujuan utama analisis ini adalah untuk melihat apakah suatu proyek bisa menghasilkan arus kas yang cukup untuk mengembalikan modal awal dan dalam berapa lama itu terjadi. Yang B ada payback period. Definisi adalah waktu yang diperlukan agar arus kas masuk bersih atau net cash inflow yang dihasilkan dari suatu investasi dapat menutupi atau mengembalikan modal investasi awal atau initial investment. Kelebihannya yaitu sederhana, mudah dipahami, indikator risiko yang cepat. Kekurangannya yaitu mengabaikan time value of money dan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Kriteria kelayakan yaitu investasi layak jika PP lebih kecil dari umur ekonomis atau periode cut-off. Oke, saya akan lanjutkan presentasinya. Di poin B, payback period. Jika arus kas per periode sama, maka rumusnya NP sama dengan P dibagi NCF. NP adalah lamanya periode pengembalian, P investasi awal, NCF net cash flow atau arus kas bersih. Catatan analisis periode pengembalian dapat dilakukan dengan menghitung time value of money, discounted payback analysis atau pengembaliannya. Atau jika arus kas per periode berbeda, maka rumusnya NP sama dengan N ditambah A diambil B dibagi C diambil B. Bisa diketahui N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas sama belum bisa menutupi investasi awal. Yang A jumlah investasi awal, yang B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, dan C tahun kumulatif arus kas pada tahun ke-N plus 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya poin yang akan saya bahas ialah poin C,
yaitu studi kasus di PT Mahakam Jaya Perkasa. PT Mahakam Jaya Perkasa berpusat di kota Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan konstruksi. Mereka terkenal memiliki track record yang solid dalam memberikan pelayanan bermutu tinggi. Selain itu, mereka memiliki klasifikasi yang luas, mulai dari konstruksi gedung industri, konstruksi gedung lainnya, hingga jasa pelaksanaan konstruksi seperti pembuatan air, pelabuhan, dan prasarana sumber daya air. Selanjutnya, kami akan menganalisa sebuah proyek pada perusahaan tersebut, yaitu penambahan 1 unit ekskavator tipe SWE 210 dengan merek Sani. Kami akan melakukan analisa apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dilakukan menggunakan payback period. Seperti yang rekan saya sampaikan sebelumnya, untuk mencari payback period kita memerlukan beberapa data. Nah, pada jurnal dikatakan data sebagai berikut. 1. Investasi awal atau initial outlay pada proyek tersebut sebesar 1,1 miliar. Kemudian, yang kedua, umur ekonomis proyek atau cut-off period selama 5 tahun atau 60 bulan. Ini adalah batas waktu maksimum pengembalian yang disyaratkan oleh perusahaan. Data yang ketiga ialah net cash flow atau arus kas bersih tahunan, yaitu sebesar 1.788.080.000. Selanjutnya, kita akan menghitung berapakah payback periodnya. Berdasarkan data pada jurnal, karena arus kas per periodnya itu sama, maka kita akan menggunakan rumus NP sama dengan P dibagi NCF. NP-nya adalah payback period, P-nya adalah investasi awal, yaitu sebesar 1,1 miliar. Dan NCF atau net cash flow atau arus kas bersihnya sebesar 1.788.080.000. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkanlah payback periodnya selama 0,615 tahun. Selain itu, kita bisa mengkonversinya ke dalam satuan bulan dengan mengkalikan hasil tersebut dengan 12, sehingga payback periodnya menjadi 7,38 bulan. Untuk kesimpulan, analisa lebih jauh akan rekan saya sampaikan di next slide. Baik, selanjutnya adalah hasil dan keputusan. Berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya, maka ditemukan payback periode atau periode pengembalian yaitu 7 bulan. Hasil ini adalah jauh dari periode maksimum atau umur ekonomisnya investasi ini yaitu 5 tahun. Hal ini menjadi sinyal bahwasannya investasi ini sudah layak dan sudah tepat untuk dilaksanakan. Karena kenapa? Karena proyek ini memiliki arus kas yang cukup besar untuk mengembalikan modal awal atau investasi awal, yaitu hanya dalam waktu 7 bulan, jauh dari periode maksimumnya yaitu 5 tahun. Hal ini menjadi sinyal juga bahwasannya proyek ini memiliki resiko yang lebih rendah karena modal yang dipertaruhkan dapat kembali dalam waktu yang relatif lebih singkat. Setelah pengembalian modal yaitu 7 bulan, maka arus kas yang dihasilkan selanjutnya dapat diinvestasikan kembali pada proyek lain sehingga dapat meningkatkan perputaran modal perusahaan PT Mahakam Jaya Perkasa. Baik teman-teman, kita telah membahas detail proyek dan strategi investasi kita. Sekarang, mari kita lihat poin yang paling krusial, dampak bisnis yang dihasilkan oleh proyek ini, dan menjawab pertanyaan besar. Mengapa sih payback period proyek ini begitu cepat? Pertama, ada likuiditas tinggi. Poin pertama adalah likuiditas tinggi. Proyek ini dirancang untuk menjamin tingkat likuiditas yang sangat kuat. Ini artinya PT MJP akan segera dapat menggunakan arus kas yang dihasilkan, hampir tanpa terikat, untuk investasi baru, perluasan operasional, atau kebutuhan strategis lainnya.
kita tidak akan membiarkan modal kita menganggur terlalu lama. Kemudian yang kedua, ada risiko rendah. Selanjutnya ini berhubungan langsung dengan risiko rendah. Payback modal yang cepat secara inherent mengindikasikan risiko finansial yang rendah. Mengapa? Karena sebagian besar investasi kita sudah kembali dalam waktu singkat. Ini berarti perusahaan kita tidak perlu terlalu khawatir atau terpapar lama terhadap ketidakpastian fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi di tahun-tahun mendatang. Kita mengunci keuntungan kita lebih awal. Ketiga, ada efisiensi operasional. Poin ketiga adalah peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan. Investasi pada aset ini meningkatkan efisiensi kami, misalnya melalui penghematan bahan bakar dan waktu kerja yang signifikan. Peningkatan efisiensi ini secara langsung terwujud menjadi arus kas bersih yang sangat besar di tahun pertama. Ini adalah bukti nyata bahwa investasi ini adalah mesin pencetak uang, bukan hanya beban. Keempat, ada respon pasar. Dan yang terakhir, kunci dari semua ini adalah respon pasar yang luar biasa. Tingginya permintaan pasar, khususnya dari proyek-proyek infrastruktur besar yang sedang berjalan di Kalimantan Timur, memastikan bahwa aset kita ekskavator dapat bekerja pada kapasitas optimal secara konsisten. Operasional yang optimal ini secara otomatis mendorong cash flow masuk sangat cepat ke perusahaan kita. Jadi, payback periode yang cepat ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi likuiditas segera, manajemen risiko yang ketat, peningkatan efisiensi internal yang terukur, dan permintaan pasar eksternal yang kuat. Proyek ini solid, aman, dan menghasilkan return yang cepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sahrul atas pemaparan hasil yang sangat jelas. Seluruh materi pembahasan mengenai payback period telah kita kupas tuntas. Sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali temuan utama dari analisis kelayakan investasi PT Mahakam Jaya Perkasa. Dari perhitungan arus proyek penambahan ekskavator, kelompok kami menemukan bahwa periode pengembalian modal proyek ini adalah 7,38 bulan atau dibulatkan menjadi 7 bulan. Mengingat kriteria periode maksimum yang diizinkan atau umur ekonomis proyek adalah 5 tahun atau 60 bulan. Maka jika kita bandingkan antara 7 bulan dan 60 bulan, dapat disimpulkan bahwa investasi pada PT Mahakam Jaya Perkasa ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau visible. Justifikasi utama dari keputusan ini adalah proyek tersebut mampu menghasilkan arus kas yang cukup besar untuk mengembalikan nilai investasi awal 1,1 miliar dalam waktu yang jauh lebih singkat dari perkiraan, yaitu hanya dalam 7 bulan sebelum periode 5 tahun berakhir. Demikianlah seluruh pemaparan dan analisis dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak atau Ibu dosen, rekan-rekan sekalian. Kami berharap hasil studi kasus ini dapat memberikan panduan praktis dalam analisis keputusan investasi di bidang ekonomi. Sekian dan sampai jumpa.